Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acap cus. 4 tahun kalau yang kuliah itu dapat S1, 4 kalau yang langsung kerja berarti punya pengalaman 4 tahun. Iya, betul. Yo, balik lagi di POV Cameo Project. Dan kali ini saya termasuk yang jarang, jadi saya nggak tahu dihitung sebagai... Bapak hostnya, Pak. Oh ya, saya hostnya ya. Kita juga ada narasumber yang satu ini. Wih, Siapa yang tidak kenal Samara Geraldine? Akhirnya kita diundang. Kok Samara Geraldine? Sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang penting banget sebenarnya. Kata kuncinya adalah didik. Kata panjangnya adalah pendidikan, ya kan? Iya. Pendidikan nasional. So, bagaimana cara kita memandang pendidikan nasional yang sedang terjadi di Indonesia? Salah satu sumber yang kita jadikan acuan adalah urutan ranking negara berdasarkan sebuah assessment yang dilakukan oleh PISA namanya. PISA ini adalah Program for International Student Assessment yang mengadakan itu Organization for Economic Cooperation and Development. OECD. Mereka melakukan survei di 70 negara dan 540.000 murid disurvei berdasarkan 3 kriteria, yaitu matematika, membaca, dan sains. Indonesia berada di ranking 62. Memang ada peningkatan dari survei sebelumnya. But wait, ini adalah survei tahun 2015. Dan dia melakukan survei 3 tahun sekali. Kenapa kita tidak bisa menggunakan data yang sekarang? Ya, Karena 2018 gitu. yang 2018 baru keluar 2019. Itu pun Desember. Karena mereka benar-benar hati-hati dengan hasil. Oke. Gitu. Tapi ya ini pertanyaannya. Kalau kita di ranking seperti itu, is it pertanda ini sebuah kemunduran? Atau ada yang seharusnya dibenahi dalam pendidikan kita atau tidak? Mereka mengukurnya itu bukan dari tingkat intelektual. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa menggunakan apa yang mereka belajar itu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Iya betul. Apakah itu yang terjadi di Indonesia atau tidak? Itu pertanyaan lagi kan. Kalau misalnya kita bandingin mungkin dengan siswa-siswa di negara-negara lain, memang pendidikan kita juga nggak menekankan pada critical thinking. Karena membaca itu kan bukan hanya soal kita baca banyak buku, tapi memahami bacaan itu. Terus kemudian berpikir secara kritis berdasarkan bacaan itu juga hal yang penting. Dan kita bisa lihat lah, kita tuh kan sekolah benar-benar dilatih untuk menghafal sebenarnya. Bukan memahami konteks. Benar. Kayak misalnya nih, kita belajar sejarah gitu kan. Kita diajarkan peristiwa Rengas Dengklok tahun berapa, kemerdekaan tahun berapa, atau misalnya siapa bapak proklamator kita dan sebagainya. Tapi kita nggak diajarkan bahwa dalam misalnya proses merumuskan dasar negara ada perdebatan antar para tokoh bangsa dan lain sebagainya, itu nggak diajarkan. Jadi itu nggak mengasah critical thinking kita ya kan? Di Kompasiana pernah tertulis bahwa pendidikan kita itu cenderung membuat manusia robotik gitu ya. Maksudnya karena terlalu kaku, harus menghafal. Masih banyak guru yang benar-benar jawaban itu harus sesuai seperti itu. Ada disintegrasi antara cara belajar yang afeksi dan kognitif. Jadi itu yang membuat sistem pendidikan kita suka dipertanyakan. Berarti kita tarik dulu dari yang tadi kita bahas sebagai pancingan di awal. Bahwa fakta tersebut tidak relevan karena di Indonesia sendiri masalah pendidikan sudah ada dari dulu. Pertanyaannya sekarang gini, kalau itu tidak menjadi satu relevansi untuk mengukur kemajuan tingkat pendidikan nasional gitu, apa yang harus kita jadikan acuan sebenarnya untuk pendidikan nasional kita gitu loh. Seharusnya kan kita berpikir bahwa mata pelajaran itu seharusnya lebih mengkerucut di mana menggunakan sebuah sistem pengajaran yang memberdayakan kegunaan seorang individu. Menemukan, kalau emang dia atlet, ya kita mengarahkan lebih banyak belajar atletnya. Dia seniman, kita mengarahkan lebih banyak menjadi senimannya. Orang tua yang nggak mau kadang-kadang, ya kan? Emang harus 12 tahun belajar. Itu dari mana peraturannya? Undang-undangnya aja nggak ada di Indonesia. Tapi kita mengadopsi. Kita mengadopsi yang umum. Dan kita kan goalnya adalah masuk kuliah. Masuk kuliah minimal harus ada ijazah SMA. Jadi itulah. Sebenarnya juga ada salah satu persoalan lagi tuh kalau misalnya soal SMA dan kuliah itu. Karena rata-rata biasanya banyak dari mereka tuh yang pengen kerja praktis langsung pasca lulus SMA atau misalnya lulus SMK. Tapi mereka berpikir bahwa mereka tuh pasti akan dipandang sebelah mata kalau mereka nggak punya ijazah sarjana. Jadi biasanya anak-anak lulusan SMK ini tetap masih berupaya untuk masuk ke kampus gitu. Padahal sebenarnya yang harus dibenahi dari pola pikir kita semua juga sih sebenarnya adalah
Kalau anak masuk ke SMK ya itu dia dipersiapkan untuk bekerja. Karena SMK tuh sebenarnya lebih melatih kita ke hal-hal yang praktis kan. Betul. Yang kalau masuk kuliah ya beda lagi jenjang karirnya gitu. Iya. Jadi itu masalah mindset kita juga sih yang sampai Betul. sekarang masih Iya. salah tuh soal Betul. SMK dan kuliah. Benar. Betul. Misalkan setelah kelar SMK dia langsung kerja misalkan. Lalu ada juga yang langsung yang masuk kuliah. Ya berarti kan 4 tahun itu resultnya berbeda. 4 tahun kalau yang kuliah itu dapat S1, 4 kalau yang langsung kerja berarti punya pengalaman 4 tahun. Iya betul. Dan itu Sedang- sama-sama bagus Iya, kan. sama bagus. Gitu kalau misalkan ditanya, kalau sekarang nih, misalnya Cameo, kita lebih mementingkan lu punya pengalaman apa, skill lu apa. Iya. Dibandingin sama lu IP lu berapa. Iya. Kita nggak pernah lihat IP. Iya, dan kayaknya dunia juga udah mulai bergerak ke arah situ sih. Misalnya kayak Australia. Australia tuh sangat memberdayakan SMK-SMK mereka. Ya kalau misalnya memang mau kerjanya di bidang-bidang yang praktis gitu, udah masuk aja SMK. Nggak usah lagi kita banyak kantor-kantor juga yang saya nggak butuh mereka kamu untuk punya keahlian S1, kamu cukup lulusan SMK, kamu bagus, ya udah kamu kita rekrut. Tapi di sini masih ada mindset bahwa pokoknya yang layak kerja, yang kita anggap bagus, yang kita anggap qualified, itu yang punya S1. Kalau misalnya mindsetnya masih sama di seluruh negeri ini bahwa melihat sebuah kualitas dari pekerja adalah dari CV akademis mereka, IP apa segala macam, kita akan kehilangan kesempatan yang lain, yaitu menemukan berlian di tengah-tengah orang-orang yang mungkin karena keterbatasannya dia ternyata secara akademis tidak memberikan result yang menyenangkan. Karena yang tidak bisa diukur oleh perusahaan adalah misalnya kejujuran, Kerajinan. komitmen Iya, yang kayak gitu. Itu tidak bisa diwakilkan oleh IP. Iya, betul. Right? Betul. Nah, mungkin sosial media maka mereka sekarang sudah mulai mengkorek-korek kan, kalau beberapa teman-teman di Human Resources Department mereka akan bukan cuma minta CV, mereka minta alamat Instagramnya apa ya biasanya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang gini, yang lagi viral deh kita bahas, zonasi. Yang saya tahu zonasi ini salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan persaingan antar sekolah. Oke, tidak ada lagi yang antara negeri dan swasta, sekolah favorit dan non favorit seperti itu. Tapi apakah betul seperti ini sistem yang harus diterapkan untuk menghilangkan favorit dan non-favorit? Apakah bukan seharusnya pemerintah bisa membuat sebuah program menganalisa lebih dalam? Ternyata bukan masalah murid-murid pinter sekolah di mana, tetapi sekolah yang seragam kapabilitas guru yang sama pinternya yang seharusnya menjadi prioritas. Sebenarnya salah satu yang menurut aku agak logis dari orang-orang tua tentang ini adalah persoalannya yang dilakukan ini kan memberlakukan zonasi. Memberlakukan zonasinya itu langsung gitu. Jadi harusnya ada sosialisasi dulu. Itu juga termasuk Ini kemarin salah satu ada persoalan, kelemahan kan? juga. Iya. Diakui Jadi, bahwa sosialisasinya kurang zonasi apalagi itu. pasti nih kalau gini, karena kita selama ini punya persepsi tentang sekolah favorit dan sekolah non favorit ini kan. Ini persepsi yang berlaku di masyarakat. Nah, karena adanya sekolah favorit ini, sekarang orang tua dan misalnya siswanya itu semuanya berlomba-lomba mereka cari bimbel terbaik dan lain sebagainya untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Tiba-tiba dibuatkan peraturan zonasi yang mereka nggak bisa masuk ke dalam situ kan. Artinya itu membuat mereka marah. Saya pikir memang ada baiknya memang sistem zonasi. Iya. Tapi bukan menjadi yang utama. Apakah kita sudah memikirkan lebih jauh tentang kompetensi pengajar? Karena gini, kalau lo masuk sekolah, banyak pengajar yang masih old school. Masih bertahan berapa lama? Saya no offense to the teacher ya. Gue berapa kali yang ada menghadiri talk show dan guru-guru banyak yang hadir. Pertanyaan mereka gini, bagaimana caranya mengajar anak-anak sekarang ya? Karena daya fokus mereka itu cuma sebentar. Apalagi anak milenial. Mereka udah semuanya bisa mereka dapat di gadget. Jadi guru-guru mulai mendapatkan kesulitan sekarang bagaimana membuat anak-anak itu tetap tertarik untuk diajar. Makanya harus lebih banyak diskusi dalam kelas dibanding hanya yang ngajar yang satu arah sih. Ya, tapi kan nggak ada yang membekali mereka. Iya, dengan makanya itu. betul Sayang banget pendampingan itu. penting buat mereka. Dan, apalagi zaman sekarang ini tuh mereka tuh bersaingnya dengan guru-guru online. Pakai grafis, menjelaskan segala sesuatunya. Gimana guru-guru yang konvensional bisa melawan mereka? Apalagi yang cuma based on textbook tanpa dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat kelas lebih hidup lagi gitu. Walaupun sebenarnya guru juga harusnya merasa terbantukan dengan adanya guru-guru online itu. Iya, karena mereka sebenarnya support system kan terhadap support system. guru-guru yang ada di sekolah ini. Oh, ternyata anak-anaknya udah bisa belajar sendiri. Lalu kita discuss Betul. di sekolah sebetulnya. Iya. Kali. Iya. Tetap pakai kali. Kali. Apalagi yang mau kita bahas nih? Ya soal penilaian sebetulnya salah satunya penting banget. Iya. Maksudnya cara menilai seorang anak ini sudah cukup belajar dan akhirnya bisa lulus. Nah, itu kan sempat jadi perdebatan juga. Iya. Standarisasi kayak UN tuh oke. Kayak sekarang misalnya karena dia udah nggak jadi syarat kelulusan sebenarnya oke. Cuma yang sedih tuh kadang-kadang masih banyak anak-anak yang
masih berupaya supaya pokoknya pengen nilai UN-nya bagus, pengen nilainya UN-nya Iya, bagus segala macam. Karena aku sih sangat tidak setuju kalau kecerdasan anak atau kepintaran anak tuh distandarisasi oleh satu metode gitu. Iya. Karena yang namanya Betul. kepintaran, kecerdasan itu bisa hadir dalam berbagai bentuk gitu kan. Betul. Kalau standarnya misalnya hanya satu, ya itu berat karena bisa jadi misalnya dia bukan orang yang misalnya jago matematika, tapi dia bisa pintar dalam ilmu sosial. Iya. Bukan berarti dia nggak pintar, hanya saja kepintaran dia tuh di sektor yang beda. Guru kan hanya melihat dari angka saja, Iya. karena itu yang paling mudah. Ingat, itu yang paling mudah. Kita biasanya zaman dulu sekolah ulangan tiap minggu atau ulangan tiap berapa bulan sekali gitu yang misalnya terkait satu materi gitu kan. Diulangin terus. Kalau buat aku sih, kenapa nggak mereka diajak bikin paper aja? Nggak ada masalah, kita kan disuruh ngafal terus habis itu suruh ulangan. Biarin aja mereka riset sendiri. Yang penting itu kan bukan dari hafalan mereka, yang penting tuh bagaimana mereka analisa dari apa yang sudah diajarkan oleh guru. Betul. Nah, kita sekarang terakhir nih ya, kita mau bahas satu yang nggak kalah pentingnya sebetulnya, yaitu mutu pengajar atau dosen pendidikan tinggi. Iya. Gitu. Nah, Mencoba tenaga asing menjadi seorang rektor di perguruan tinggi di Indonesia. Ya, dan juga kayak dosen-dosen dan Iya, dan termasuk dosen-dosennya. Kalau saya termasuk orang yang melihat ini lebih banyak positifnya daripada kekhawatirannya. Kalau lu misalnya mau belajar main basket, coach kita udah bagus banget. Tapi tiba-tiba didatangkan coach dari NBA gitu. Ya gue dengan senang hati, wah ini pelatih NBA, profesional, everybody knows. Mereka liga yang lebih level up lagi daripada yang kita tahu di secara nasional. Sama halnya dengan pendidikan. Kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang bisa menjadi satu inspirasi, siapa tahu itu menularkan juga buat memacu semangat para pengajar lainnya, you know? Kenapa tidak? Toh mereka belum tentu permanen juga. itu yang dikhawatirkan apa menurut? Ya sebenarnya sih kalau misalnya mau disimpulkan yang dikhawatirkan itu sebenarnya karena kita juga masih punya pemahaman nasionalisme yang sempit sih. Tentang misalnya, masa sih kita di negeri kita sendiri yang ngajar kita orang asing. Padahal sebenarnya apa sih bedanya dengan misalnya kita juga mencoba kok mencari beasiswa untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Karena kita merasa misalnya kampus-kampus luar negeri itu bagus gitu. Nah bayangin aja kalau kita pengen Indonesia punya kampus yang betul-betul top, ya kita harus juga mengubah skema sistem pendidikan kita di perguruan tinggi dong. Kayak misalnya kita banyak juga kok akademisi-akademisi Indonesia yang sukses dan mereka akhirnya jadi mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Nah kenapa nggak kita juga mendatangkan orang-orang yang memang juga kompeten, mereka juga paham dengan dunia yang ada gitu kan. Untuk juga mereka mengajar di Indonesia, itu kan nggak ada salahnya. Dan bahkan menurut aku bagus juga. Kenapa? Karena ini juga akan meningkatkan daya saing para dosen. Kita juga bisa belajar dari mereka. Yang dapat untung siapa sih? Mahasiswa Indonesia. Kita juga orang-orang yang Indonesia untung. Jadi nggak ada ruginya sama sekali dengan mendatangkan tenaga kerja asing, dalam hal di sini pendidik asing ya, untuk ngajarin kita hal-hal yang baru. Ruginya Cuma menurut aku kalau kita pengen datengin mereka, kita juga harus sadar gitu. Misalnya harus realistis nih. Sistem akademi kita juga harus diubah. Kita itu kan tahu ya bahwa dosen-dosen kita itu banyak yang ditekankan lebih ke mengajar, which is penting banget dan harus dilakukan gitu kan. Tapi karena fokusnya itu lebih banyak mengajar dan mereka tidak bisa melakukan kekeluasaan untuk melakukan penelitian, akhirnya mereka nggak punya riset baru gitu kan. Karena kan kita tahu dong penelitian itu nggak cuma ada di Jakarta, kita nggak bisa meneliti sambil ngajar. Kalau mereka mau menelitinya di Papua gimana? Penelitian mereka bisa setahun 2 tahun, tapi kan mereka akan kembali dengan hasil riset yang bagus yang bisa diajarkan. Jadi kampusnya bukan hanya sebagai pusat pengajaran mahasiswa, tapi juga pusat akademi, pusat riset. Betul. Dan itu memang kalau dibutuhkan pemikiran yang jauh ke depan, nggak cuma hidup untuk saat ini aja. Kenapa? Karena kalau misalkan dosen-dosen atau rektor itu nggak riset, pada akhirnya jadi tidak relevan. 5 tahun dari titik ini dia udah nggak relevan lagi. Karena dia mengajar ya itu aja kayak gitu loh. Kalau menurut gua salah satu yang bisa ditambahkan, sesuatu yang positif bisa ditambahkan adalah perspektif. Karena gini, yang udah pasti didatangkan itu tidak lebih bodoh kasarnya. Harusnya lebih pintar dibandingin yang sekarang dan punya perspektif yang lebih tinggi. Nah kan kita kan sebenarnya Indonesia nih perspektif kita ada di sini. Jadi akan berbeda kalau misalnya kita diberi perspektif yang lebih tinggi. Gitu, melihat dunia di perspektif yang lebih tinggi. Dan sebenarnya kita juga nggak boleh sempit gitu. Dosen-dosen kita ya harusnya nggak terbatas, penelitiannya nggak hanya terbatas tentang Indonesia. Dia bisa kok ngambil penelitian di misalnya tentang Amerika tapi dipresentasikan di Indonesia. Jadi kita juga punya studi komparatif yang bagus gitu. Dari hasil riset-riset dosen-dosen kita yang meneliti. Betul. Jadi memang mesti kita hilangkan. Kadang-kadang kan kita sedikit primordial ya, mengakui secara nasionalisme kita harus dijaga.
Jangan sampai kalau kita mampu mengajar bangsa sendiri ya kenapa tidak pakai tenaga sendiri. Padahal belajar juga nggak ada salahnya. Belajar tuh tidak ada salahnya. Orang yang terlalu fanatik atau terlalu primordial akan menutup dirinya dari kemungkinan yang lebih besar lagi untuk maju banget. gitu loh. Nah, kalau gue mungkin dari sisi yang pengajarnya kali. Pengajar itu tidak bisa menjalankan yang jadi tanggung jawabnya kalau dia sendiri berhenti untuk belajar. Ya. Jadi jangan berhenti belajar. Walaupun kita mengajarnya pelajaran A, tapi belajar perspektif yang lain. Jadi kenapa program ini ada juga? Gua bukan yang expert di bidang pendidikan, bukan expert di bidang mungkin kesehatan, tapi dengan adanya program ini kita bisa lihat perspektif yang berbeda, point of view yang berbeda gitu. Jadi selalu punya pandangan yang selalu ingin mau belajar walaupun itu bukan bidang lu. Dan seorang anak itu pasti akan berubah terus. Jadi kita harus lebih jeli gitu melihat siapa yang kita ajar, kita berbicara dengan siapa supaya lebih relevan dan akhirnya lebih maksimal apa yang kita lakukan. Kalau enggak, 3 tahun lagi nggak akan kepake lagi. Jangan gitu. dong. Ya paling sih sebenarnya yang paling penting tuh justru memang kita emang harus memperluas perspektif kita gitu. Kita nggak bisa berpandangan sempit terhadap berbagai hal gitu. Kita harus lihat dalam setiap kasus, setiap persoalan, apa sih manfaatnya buat kita dan apa sih kejelekannya. Jangan sampai kita itu mengambil keputusan hanya karena pertimbangan emosional kita, tapi harus betul-betul rasional dan objektif dalam melihat persoalan. Iya. Kalau dari saya, kita harus melihat keberadaan kita dalam sebuah negara atau sebuah bangsa itu sebagai fungsi yang perlu dioptimalkan. Oleh karenanya memang sistem pendidikan itu menjadi penting supaya kita bisa menemukan fungsi-fungsi tersebut, mengasahnya supaya berguna banget buat bangsa ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tugas sekolah aja tentu saja, tugas orang tua juga dan tugas generasi sebelumnya untuk generasi di bawahnya. Jadi mari sama-sama dukung pendidikan nasional Indonesia. Jadi segitu dulu ya, thank you banget buat Samara. Thank you Samara. Thank you udah diundang. Nah, thank you for watching semuanya. Kalau misalkan ada komen mau kira-kira mau kita bahas apa lagi nih gitu, mau ngundang siapa, langsung aja di kolom komen dan jangan lupa perlu subscribe. Nggak usah subscribe kita. Yang penting nyalain lonceng aja lah. Hanya yang berpendidikan tinggi aja yang subscribe kita. Sindir-sindirnya nyinyir. Oke, kalau gitu. Thank you for watching. Bye. Bye.